Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari perjanjian baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-111. Yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama dengan segenap hati, dengan kerinduan, dengan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30 dengan judul perikop, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan bersaat teduh dan membaca merenungkan satu perikop kebenaran firman. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian daripada Engkau, menuntun dan mengurapi kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Sekali lagi nas firman Tuhan kali ini masih berbicara mengenai penekanan Tuhan, mengenai hamba-hamba seperti apa yang layak masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi di sini ada 3 orang hamba yang dipercayakan talenta oleh seorang tuan yang sebentar akan pergi ke luar negeri. Itu satu gambaran saja, saudara, ya.
Bagaimana akhir zaman, Tuhan memberikan gambaran bagaimana kelak kedatangannya. Seperti apakah hamba-hamba, yakni kita semua ini ya, ialah hamba-hamba Tuhan ya. Setiap orang yang memanggil Yesus adalah Tuhan, kita ini adalah hamba. Tuhan di sini yang dimaksudkan penguasa tunggal gitu ya. Pimpinan, bos. Bahkan dia adalah bos dari segala bos. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan kita ini adalah Tuhan. Kita ini adalah hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kriteria hamba apakah yang dicari oleh Tuhan itu sangat tergambar dengan jelas di sini. Jadi Tuhan mencari hamba yang taat dan setia. Sudah sangat amat jelas. Saya bahkan tidak perlu memaparkan atau mengupasnya dengan lebih gamblang. Saudara bisa melogikakan sendiri. Ada 3 orang hamba. Yang pertama dipercayakan 5. Yang kedua dipercayakan 2. Dan yang ketiga, yang terakhir dipercayakan cuma 1 talenta. Sesuai dengan kesanggupan. Hamba yang pertama yang dipercayakan 5 talenta, dia bisa menghasilkan 5 talenta. Dan itu menyukakan tuannya. Tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu. Di sini disebutkan kembali pujian, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hamba yang kedua diperlakukan sama, karena ia juga setia mengelola 2 talenta yang dipercayakan kepada dia, sehingga beroleh 2 talenta. Sedangkan hamba yang terakhir, hamba terakhir ini kita lihat ya, ini agak kelihatan sih sebenarnya dia tuh malas. Dia cuma pengen membenarkan keadaannya, atau dengan kata lain dia punya alasan-alasan. Dia sudah mempersiapkan alasan untuk membenarkan kemalasannya dia. Nah, saya berharap jangan di antara Bapak Ibu yang nanti sudah mempersiapkan alasan ketika engkau bertemu muka dengan Tuhanmu. Di akhir zaman, di hari penghakiman. Saya kasih tahu, apapun alasan saudara, alasanmu itu tidak akan pernah bisa membenarkan engkau di hadapan Tuhan. Alasanmu itu sebaik apapun, engkau mungkin saja Tuhan bertanya kepadamu, kenapa engkau dalam kitab kehidupan anak domba Allah, ya, engkau di sini dulunya adalah orang yang setia ikut Tuhan, tapi kenapa engkau meninggalkan Tuhan hari ini? Kenapa engkau melepaskan imanmu, kesetiaanmu dari Tuhan hari-hari ini? Engkau boleh saja punya alasan, Tuhan, aku kecewa dengan hidup. Aku sudah mengikuti engkau, tetapi kenapa Tuhan aku tidak mengalami pertolongan ini, itu, dan lain sebagainya. Aku kecewa Tuhan, kenapa engkau perlakukan keluargaku seperti ini? Padahal ketika diselidiki ya sebenarnya Tuhan sudah memberikan ia kebaikan. Cuma dia aja yang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan di dalam kesadarannya dan melepaskan imannya. Karena dia sudah tidak lagi merasa cinta dengan Tuhan. Tapi dia punya begitu banyak alasan. Apapun alasan saudara yang saudara ajukan, apapun pembelaan diri atau pembenaranmu di hadapan tahta penghakiman nanti, semuanya itu tidak akan berguna. Mana pernah ada sih terdakwa yang bisa membela dirinya? Itu nggak ada. Terdakwa itu nggak bisa membela dirinya, makanya ia butuh pengacara atau pembela dia. Dan pembela kita ini satu-satunya hanya Yesus Kristus. Saudara, kelak di hadapan tahta pengadilan, saudara akan dihakimi dengan dosa-dosa yang memang engkau lakukan seumur hidupmu, sepanjang hidupmu. Engkau bisa saja membenarkan diri berkata, aku sudah melakukan ini karena ini, aku melakukan ini karena itu. Apapun ucapanmu tidak akan membenarkan engkau di hadapan tahta pengadilan, tahta penghakiman.
Cuma ada satu saja, seseorang yang berdiri di sisi kita dan berkata, aku mengenal dia. Dia sudah menerima darah penebusanku. Dia sudah mengikuti aku dengan setia. Itu adalah sebuah pembelaan yang kita butuhkan di hari terakhir. Ketika sang Tuhan itu berkata, aku kenal dia. Dia begitu giat. Dia setia mengikuti aku. Sekalipun ia melalui penderitaan, kesulitan, ia tetap taat. Dan ia tetap tidak pernah menanggalkan imannya di dalam mengiring aku. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Aku mengasihi engkau anakku. Aku mengenal engkau. Itu kata-kata yang kita harapkan ketika kita berhadapan di hadapan tata penghakiman Tuhan. Ketika Yesus membela kita. Memang dia berdosa. Tapi aku sudah membasuh ia dengan darahku. Waduh, tidak ada pembelaan yang lebih hebat daripada itu. Suatu saat nanti orang akan berpikir, wow, aku bisa membela diriku dengan segala kebaikan yang aku lakukan. Tidak. Tiba-tiba Yesus berkata, kamu siapa ya? Aku tidak mengenal engkau. Itu satir atau sarkas yang sangat amat sarkas gitu ya. Masa sih Tuhan bisa melupakan umatnya atau anaknya? Atau siapapun kita di dunia ini, Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu nama kita, nama lengkap kita, nama panggilan kita. Tuhan tahu, tapi kalau tiba-tiba dia berkata, aku tidak mengenal engkau. Waduh, itu sangat menyedihkan sekali, saudaraku ya. Dalam hal ini, kita harus bisa menyamaratakan atau menyamakan pemikiran kita bahwa talenta yang dimaksud di sini bisa jadi adalah modal ya. Talenta itu seringkali digunakan untuk menggambarkan emas. Satu talenta seperti itu ada takarannya atau ada ukurannya. Ya katakanlah mungkin di sini kita bicara soal emas. Jadi tuannya ini memodali 3 orang hambanya dengan modal usaha seperti itu. Dengan emas. Ya, yang 2 orang taat. Dikasih 5 mengembalikan 5 jadi 10 gitu ya. Dikasih 2 bisa mengembalikan 4. Ya, jadi bertambah 100%. Jadi mereka taat mengerjakan. Sementara yang satu tidak mau bekerja. Ya, dari mana saya tahu dia malas? Karena di sini ada Tuhan yang berkata bahwa dia memang malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ini memang agak mengerikan, saudaraku. Ini ada dari sudut pandang saya bahwa hamba yang Tuhan inginkan, hamba yang bisa disebut sebagai taat dan setia itu yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Yang patut disebut sebagai hamba yang taat dan setia dan masuklah atau turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu adalah mereka yang tekun, yang rajin, yang berbuah. Yaitu logika saja. 5 talenta menghasilkan 5 talenta. Tuhan ini gak mau rugi, saudaraku. Ya iyalah saudara diselamatkan gitu loh. Kenapa ayat di Alkitab itu sering banyak menggambarkan bahwa ketika ada pohon yang tidak berbuah ditebang. Lalu ada perumpamaan di dalam Alkitab ketika Yesus melihat ada suatu pohon ara yang tidak berbuah. Dia pengen menebang pohon itu, tetapi ada yang minta berikan kesempatan. Kalau tahun depan dia tidak berbuah, baru saya akan tebang dan lempar ke dalam api. Jadi ini akan memotong stigma kita bahwa keselamatan itu ternyata nggak cuma sekedar percaya Yesus saja lalu engkau diselamatkan, walaupun iya memang orang itu dibenarkan karena iman. Tetapi imanmu itu nggak lantas seperti yang saya sering bilang setelah engkau percaya Yesus dan engkau mati, enggak. Kau percaya Yesus dan kau harus menjalani kehidupanmu hari demi hari. Enggak engkau lantas percaya Yesus lalu engkau bertapa di dalam gua sampai Yesus datang, enggak seperti itu juga kan. Kau harus menjalani kehidupanmu hari-hari di mana kau akan berhadapan dengan masalah, dengan pergumulan, dengan tantangan baik dari rumah tanggamu atau dari keluargamu atau dari luar, dari tempat engkau bekerja, dari pertemananmu dan lain sebagainya. Engkau diperhadapkan dengan masalah di mana ada begitu banyak ujian-ujian iman. Di kantor engkau diperhadapkan dengan menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang pekerja yang tetap jujur. Sementara orang di kantormu pada korupsi. Di situ pertaruhan imannya. Gak semudah itu, saudaraku ya. Mengiring Tuhan itu tidak semudah yang saudara kira. Tidak semudah itu. Saudara harus dituntut
menghasilkan sesuatu bagi kerajaan. Jadi kalau saudara orang percaya, menjadi orang Kristen, tetapi saudara tidak berbuah bagi Kristus, saudara tidak istilah keselamatan gimana ya? Contohnya aja lah. Contoh realistis di dalam Alkitab ya. Kalau saudara punya satu lahan, lalu saudara tanami dengan pohon buah, dan ternyata dari semua pohon yang saudara tanam, ada beberapa pohon yang tidak menghasilkan buah sama sekali. Saya tanya, kalau saudara berpikirnya cuan ya, kalau saudara adalah seorang pengusaha, sama seperti di dalam Alkitabnya bahwa Bapakku pengusaha anggur, kata Yesus. Yang dipikirkan oleh pengusaha itu cuan, keuntungan. Kalau saudara sebagai seorang pengusaha buah, katakanlah ketika saudara menanam beberapa buah, benih-benih atau bibit buah di lahan ya, saudara mengharapkan semuanya menghasilkan buah, semuanya memproduksi buah. Jangan ada pohon yang tidak memproduksi buah. Kalau ada pohon yang tidak memproduksi buah, biasanya apa? Saudara akan tebang, saudara mungkin akan cabut sampai ke akar-akarnya, lalu saudara akan tanam bibit yang baru di situ. Pokoknya yang produktif, betul nggak? Nah seperti itu juga hal kerajaan surga. Kalau saudara mengaku orang Kristen, mana buah kekristenan? Kalau saudara mengaku orang percaya, mana buah imanmu di dalam mengiring Tuhan? Pertobatanmu, pembaharuan budimu. Apakah sudah ada buah-buah itu terjadi dalam hidup? Kalau tidak, maka kita akan kembalikan ke ayat ini. Bahwa saudara akan bisa dikatakan terhitung sebagai hamba yang jahat. Kenapa disebut jahat? Pasti dia cuma hobinya berbuat dosa. Dan hamba yang malas. Dia tidak bekerja bagi Kristus. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kita, kerjakanlah keselamatanmu. Kalau saudara diselamatkan, saudara harus berkarya mengisi keselamatanmu tuh dengan pembaharuan kehidupanmu. Perubahan karaktermu. Itu namanya bekerja bagi Kristus. Ya, dan semangat saudara itu tentu saudara akan wariskan bagi anak cucumu kelak. Jadi tidak akan terputus generasi orang-orang yang takut dan setia dalam mengikuti Tuhan. Hari ini mungkin banyak rumah tangga yang tidak peduli dengan hal ini. Mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga itu akan tercermin dari keturunannya, dari anak cucunya yang juga akan semakin jauh dari Tuhan. Saya selalu berharap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa anak dan keturunan saya akan tetap mengikuti Tuhan seumur hidup mereka. Dan apa yang kami tanamkan dalam keluarga, dalam rumah tangga, itu juga mereka akan teruskan bagi generasi mereka yang berikutnya. Kecintaan mereka akan Tuhan, kesetiaan mereka. Karena saya rindu, saya dan seisi rumah saya diselamatkan. Siapa yang gak mau ketemu dengan istrimu, dengan anakmu di dalam kekekalan nanti? Ya, kalau saudara merasa bahwa kekekalan Israel, kekekalan itu nyata, surga itu nyata, maka saudara akan mendidik anak-anakmu di dalam roh yang takut akan. Saya mau katakan, banyak orang skeptis dengan keyakinan iman yang seperti ini. Apakah relevan dengan zaman? Saya yakin kebenaran-kebenaran yang Yesus ajarkan di dalam kitab suci ini sangat relevan dengan zaman. Sangat relevan. Tuhan banyak kali mengajarkan kita tentang kebaikan, tentang kasih, tentang kemurahan. Bahkan seorang Mahatma Gandhi pun kagum dengan Yesus. Hanya saja dia tersandung dengan hamba-hambanya atau anak-anak Tuhan yang ya malah jadi batu sandungan, tidak menyatakan kasih. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri renungan ini, sekali lagi saudara diingatkan bahwa keselamatan itu harganya mahal. Bagi saudara yang sudah menerimanya, hormati itu sebagai satu buah kesulungan atau berkat yang utama. Jangan saudara lepaskan. Saudara harus mengerjakan keselamatan saudara dalam rasa takut dan gentar. Karena apa? Karena di tengah perjalananmu engkau bisa saja jatuh. Tapi kalaupun engkau jatuh, engkau harus bangun. Saya berdoa kepada saudara diberikan kesempatan
supaya berbalik dari jalan-jalan saudara yang jahat. Termasuk ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan kali ini, Tuhan sedang memberikan saudara kesempatan untuk berbalik. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah mengajar kami, mendidik kami di dalam kebenaran firman. Tolong Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalamnya. Tolong Tuhan, supaya kami boleh menjadi hamba-hamba yang taat dan setia. Dan sampai pada akhirnya kami boleh mempertahankan iman kami di hadapan. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang serong hatinya sudah mulai lurus dan kembali kepada Tuhan ke jalan yang benar, ke jalan kebenaran, ke jalan kehidupan, ke jalan yang terang, ke jalan yang sejati itu. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih bagi kesetiaan saudara untuk mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami, saudara yang merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe channel ini, mengikuti kami, dan jangan lewatkan setiap kesempatan di mana kita boleh bersaat teduh bersama untuk memperlengkapi batin kita, memperlengkapi jiwa kita dengan makanan rohani yang boleh mendewasakan kita di dalam iman. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.